Baik, silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar semua? Baik, 12 TKROA dan 12 TKRO ya? Ahmad Tenar Pratama. Aditya Ferdinando. Hadir. Aditano. Oke, TKROA ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Oke, ada yang izin? Ada yang alfa? Oke, nanti absennya Bapak lihat ya. TKROB Muhammad Iksan Tegar Ramadan, Muhammad Rizky Septian, Muhammad Al-Farisi. Baik. Ya, kita doakan teman-teman kalian yang sakit mudah-mudahan sehat ya. Baik, teman-teman sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat. Tentunya harapan besar kita semua kelas 12 lulus dari SMK 4 dengan hasil yang terbaik. Amin. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita pelajaran untuk hari ini yaitu bab tentang munakahat atau pernikahan, masih ada yang ingat bab yang lalu yaitu tentang kerja keras? Ada yang masih ingat? Nah, Al-Farisi, apa itu kerja keras? Kerja dengan tekun, Pak. Kerja dengan tekun. Yang mencapai suatu kerja tapi dengan apa yang sama suatu kerja tapi kita punya tujuan apa yang mau dikejar itu, Pak. Ya, tentu dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu. Baik, terima kasih. Berarti pelajaran yang minggu lalu, pelajaran yang bab lalu itu bisa ditangkap dengan baik. Kita lanjut pelajaran selanjutnya yaitu tentang bab pernikahan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang paham, ada yang mengetahui ya apa itu nikah? Menyempurnakan ibadah. Ada yang punya pendapat lain? Menghindari zina. Oke. Baik. Kita bahas
kompetensi dasarnya tiga titik 16 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian untuk yang 2.6 menunjukkan sikap. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, ya. Tadi sudah kita lihat apa saja yang ada dalam kompetensi dasar 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, ya. Di 3.6 apa saja ya yang menganalisis, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam itu? Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaannya, kemudian mengidentifikasi hikmah-hikmahnya, menjelaskan hikmahnya dan manfaat, menganalisis ketentuan dan manfaatnya, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan, kemudian menganalisis hikmah dan manfaat ya pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Nah, kalau 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, maka nanti siswa memaparkan ya ketentuan dan hikmah daripada pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Baik, halaman 126. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, ya. Kelompok 1 silakan identifikasi, silakan cari, ya. Silakan kamu cari, boleh di internet. Di sini kan ada kalimatnya yang halaman 128. Faktor-faktor penting memilih pasangan. Itu ya. Nah, ada satu agama, kemudian hindari pasangan yang buruk kepribadiannya, kemudian tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Yang dia memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kamu cari di internet, silakan, atau di YouTube, nanti presentasikan di depan. Kenapa harus satu agama? Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau beda agama? Apa dalil yang melarangnya? Ya. Adakah kasus terjadi seperti itu? Ya, silakan cari, nanti kita. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan dipresentasikan tentang hukum pernikahan. Situ ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, ada haram. Ya. Silakan buka internet, ya. Kamu cari
Ya, Discovery Learning kamu cari, silakan. Yang terkait dengan hukum nikah. Cari contoh ya dari masing-masing hukum itu. Cari contohnya ya. Apa sebab dan akibat dari hukum itu? Yang wajib kenapa? Sebabnya, akibatnya apa? Ya, cari di internet. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 silahkan kalian cari informasi mengenai rukun nikah. Rukun nikah halaman 129. Sudah ada? Ada? Ya. Di dalam rukun nikah itu ada wali, ya, ada 2 orang saksi, adanya pengantin laki, calon suami, calon istri. Kemudian ada akad atau ijab kabul. Silahkan cari permasalahan yang berkaitan dengan yang ada di dalam rukun nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membeberkan apa itu hukum pernikahan. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Faridi dan di sebelah kanan saya Haji Mukti. dan di sebelah pojok paling kanan Saya Aldo Kurnia. Oke, baik, langsung saja biar nggak berlama-lama. Hukum pernikahan. Apa sih pengertian hukum pernikahan? Nah, Ya, silakan kelompok 1 ada yang menanggapi. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau misalkan kan dia nikah terus ditinggal meninggal ya, itu kan dia kan nikahnya kan berarti kan udah terwajibi tuh. Kalau dia nikah lagi itu hukumnya apa? kalau apa? Kalau nikah lagi nikahnya tapi dia udah ditinggal meninggal sama suaminya Kan, umpamanya. kan ada pasangan nih 2, yang satu meninggal. Nah, dia nikah lagi boleh atau enggak? Iya, Hukumnya hukumnya apa? apa? Hukumnya apa? Kan dia udah pernah ini wajib. Oke. Silakan jawab oleh kelompok 2. Oke. Jadi si suami meninggal atau si istri meninggal. Nah, si suami nikah lagi. Hukumnya apa? Masuknya kategorinya di situ. Baik. Gimana? Ayo. Hukumnya boleh. Sunnah. Boleh. Boleh. Iya. Dia kan otomatis dia kan sebelum dia menikah sama si pihak yang kedua, dia kan yang di pertama tuh udah melaksanakan syarat-syaratnya, hukum-hukumnya. Otomatis kalau dia mau menikah lagi, itu diperbolehkan atau disunahkan. Yes. Sunnah. Jadi kalau misalkan kalau wajib kan dia harus menikah lagi nih. Kalau misalkan dia mau menikah atau misalkan dia mau menikah lagi atau enggak itu enggak apa-apa. Tapi kalau masuknya kalau dia mau menikah lagi masuknya sunnah. Iya. Oke, bagus ini ya. Pertanyaannya bagus ini, ya. Orang yang sudah menikah kemudian katakanlah meninggal, istrinya meninggal. Apakah ini sang suami ini apakah hukumnya wajib, sunnah, apakah makruh, apakah haram? Jawabannya adalah tergantung si suami yang telah ditinggal oleh istrinya tadi. Kalau dia tidak bisa menahan, maka dia menjadi hukumnya wajib. Gitu, ya. Tapi kalau memang dia bisa menahan, ya dia jatuhnya sunnah. Tapi kalau dia masih muda, usia masih muda belia, khawatir
nanti berbuat yang tidak baik, maka dia bisa kena hukum bahwa dia wajib. Jelas ya? Jadi betul, jawabannya tergantung situasi kondisi orang tersebut. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau memang dia bisa menahan tapi dia mau nikah, ya berarti dia sunnah nikahnya. Gitu ya. Nah, begitu pula juga sebaliknya juga seorang istri. Oke, bagus, terima kasih. Ya, Pak. Oke, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kelompok 2. Monggo. Kalau adanya 2 orang saksi, adanya wali dari calon perempuan, wali, jelas. Paham ya? Adanya mas kawin, adanya mas kawin, kemudian ada ijab kabul. Ya, ketiga sah. Perhatikan ya. Ijab itu ucapan dari wali, bukan penghulu. Ya, penghulu itu adalah perwakilan. Oh iya, Pak. Nih, perhatikan ya. Nanti kalimatnya saya terima nikahnya dan kawinnya. Apa namanya? Anda binti Samsul dengan mas kawin 1 gram dibayar tunai. Mana itu? Buat aja gitu. Udah nih ya. Nah, ya. Perhatikan. Wahai Ilyas, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan Umunduk. Ya. Mande dengan mas kawin 1 gram dibayar tunai. Monde. Ulangin tadi. Nih, kalimatnya mana? Ini Pak Fulana. Coba baca. Saya terima terima nikahnya nikahnya. Fulana binti Fulan dengan mas kawin 4 tahun sekian. Ya. Wahai Ilyas, aku nikahkan dan aku kawinkan kau dengan Fulana binti Fulana dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Sah. Kalau bisa dipahami, mari kita tutup dengan doa. Silakan tutup, Bang Haji. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran agama pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat semuanya. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.